Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang sangat istimewa, mobil sport, 2 pintu dan lumayan langka. Kira-kira apa? Mari kita lihat intip. Apa itu? Mazda Capella? Bukan. Mari kita lihat lagi. Ya, kalian bisa lihat 2 pintu. Itu adalah Mazda MX-6. Oke. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video. Oke, mari kita ikuti vlog selengkapnya. Oke, sebelum kita review secara lengkap, sedikit saya gambarkan sejarahnya Mazda MX-6 ini ya. Jadi Mazda MX-6 ini diproduksi tahun 1987 sampai 1997. Yang lengkap itu ada di Amerika ya. Kemudian yang masuk di Indonesia itu hanya generasi pertama. Nah, kemudian setelah 97 tidak dilanjutkan produksinya atau discontinue ya. Berarti diproduksi sekitar 11 tahun. Nah, kalau di Indonesia yang masuk dari 1988 sampai 1992 kalau tidak salah ya. Nah, kalau untuk unit ini itu adalah unit tahun 1990. Tengah-tengah berarti ya. Kemudian Mazda MX ini adalah unit yang sama dengan atau berbagi platform dengan Mazda 626 atau yang kita sebut dengan Mazda Capella. Tapi ini adalah Mazda Capella yang coupe. Itu identik sekali ya. Atau kita sebut sebagai Mazda Capella C2 atau ada persamaannya lagi dengan Ford Probe. Nah, jadi memang Mazda dan Ford itu dari dulu bekerja sama ya, bahkan sampai sekarang. Nah, seperti tadi bahwa dijual di Indonesia itu sekitar 1988 atau 87 gitu ya, sampai 1992. Dan ini merupakan generasi kelima dari Mazda Capella family. Nah, karena coupe ya tentu ini 2 pintu ya. Begitu. Untuk panjangnya mobil ini adalah 4 meter 495,8 meter dan lebarnya 1 meter 1,6 meteran. Kemudian tingginya 1,3 meteran. Tidak terlalu tinggi ya, pendek. Ya, seperti itu kira-kira secara singkatnya. Mari kita langsung saja untuk review secara detailnya. Ya, kita bahas eksteriornya dulu ya. Kalian bisa lihat di sini kap mesinnya panjang ya, lebih panjang daripada mobil sedan pada umumnya. Kemudian di sana ada 2 garis konturnya seperti itu, khas tahun 80-an ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk headlamp dan grillnya itu sangat identik dengan Mazda Capella ya. Tapi kalian bisa lihat ada detail-detailnya ini, misalnya grillnya bentuknya bulat-bulat seperti itu,
ada logo Mazdanya, dan ini merupakan kaca ya, bukan plastik, dan masih ori semua, masih Koito ini ya. Kemudian di sini ada washernya untuk lampu. Kemudian bumpernya seperti ini, warna body, tapi di tengah itu ada apa namanya, molding, body moldingnya ya. Dan di bawah ada lid bumpernya, sepertinya ini bawaan ya. Kemudian tidak ada fog lamp. Ke samping untuk sennya kebetulan sudah diganti ya, yang sen utamanya. Dan di sini juga ada sen samping di bumper. Ini berfungsi sebagai sen. Nah, kalian bisa lihat sini kap mesinnya panjang sekali ya. Overhang dari apa itu, ban ke bumpernya itu panjang sekali. Dan untuk ban ini sudah tidak aslinya. Ini menggunakan bekas Suzuki R3 kalau tidak salah ya. Ini ring 15. Nah, kalau ban tidak bisa dikomentari banyak ya. Nah, kemudian nih 5 PCD ya, kalau tidak salah 114 kali 5. Untuk pengeremannya depan cakram. Kemudian ke sini. Nah, seperti biasa umumnya mobil, di sini ada washer 2. Kemudian di sini ada wiper khas tahun 80-an 90 juga ini. Ada list chrome di sepanjang tepi kaca depan, samping, belakang. Kemudian di sini kita lihat ini list body moldingnya ya. Ya, itu memanjang sampai ke belakang. Nah, ini kalian bisa lihat cakepnya ini mobilnya. 2 pintu ya. 2 pintu. Jadi yang belakang ini cuma kaca mati ya. Kaca mati. Langsung kita lanjut ke belakang. Di sini roda belakangnya juga menggunakan cakram juga ya. Canggih. Tahun 88 cakram. Dan cakramnya itu kalau ukurannya tidak sekecil mobil yang lain ya. Cukup besar pada zamannya. Dan di sini kita lihat di sini ada defoggernya ya. Dan ada wiper belakang khas mobil mewah pada tahun 80-an. Dan kalian bisa lihat itu list chrome kacanya itu besar sekali di belakang ya. Kemudian kita lihat ke belakang. Nah, di bumper belakang juga ada list body moldingnya. Dan untuk lampunya kalian bisa lihat desainnya itu seperti apa ya. Seperti Capella, tidak sama juga kayak Eterna juga tidak sama. Nah, unik makanya ini ya. Tapi ini sedan ya, bukan hatchback, bukan liftback maksud saya. Dan di sana ada logo Mazda. Kemudian di sini ada logo kebangsaannya, MX-6. Untuk lampu-lampunya seperti biasa, itu ada lampu sen. Mana lampu sen? Lampu sen, lampu rem. Ini lampu atret. Ini garnish saja. Gitu ya. Kemudian untuk di bawah ada apa? Ada knalpot, ada towingan itu ya. Kemudian ban serep. Untuk kaki-kakinya ini sebenarnya sudah adaptif suspensi ya, tapi ini nggak tahu aktif nggak. Tapi yang jelas ini jenisnya adalah independent MacPherson ya, itulah lupa namanya. Oke, kesini tidak jauh berbeda desainnya, kalian bisa lihat gagah ya bentuknya ya, cakep. Yang berbeda cuman ada di itu tangki bensin, penutup tangki bensin. Kemudian di sini sama saja. Untuk lantainya seperti ini, sama pada umumnya sedan. Kemudian di penggerak depan ya, tidak ada gardan di bawah. Kemudian di depan suspensinya sama independen MacPherson strut torsen. Lupa namanya apa, independen ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke mesinnya dulu. Oke, langsung saja kita ke mesinnya. Sebelumnya ke sini dulu. Nah, ini kap mesinnya ya. Kap mesinnya panjang juga ini ya. Tapi belum ada apa itu? Belum ada peredamnya. Ini kalau dilihat mirip seperti Mazda yang lain. 323 Ford Laser juga sama ini ya. Mirip-mirip desainnya.
Dan di sini ada petunjuk-petunjuknya, oli-oli dan sebagainya. Kemudian langsung ke mesinnya. Nah, ini mesinnya namanya FE3N 2000 cc DOHC injeksi inline 4. Tenaganya 148 HP, torsinya 180 Nm. Nah, ini lumayan kenceng ya untuk pada zamannya. Kalau sekarang biasa-biasa saja 2000 cc ya. Ini pada zamannya itu sempat menjuarai di Sentul waktu baru-barunya sirkuit Sentul ya. Dan iklannya itu kan digembar-gemburkan 0 sampai 200 km per jam itu dapat diraih dalam waktu yang singkat. Jadi lumayan kenceng. Gitu ya. Nah, bahkan ini tenaga 148 HP itu bisa mengalahkan Mitsubishi Eterna GTI yang waktu itu tenaganya 145 HP. Nah, kita lihat ya. Itu adalah mesinnya, itu injektornya ada di bawah. Nah, itu. Kemudian untuk booster rem. Kalian bisa lihat di sana di bagian firewallnya ada peredamnya tapi sudah rusak ya. Di sini ada box sekring, motor wiper normal seperti ya, ini yang spesial itu sebenarnya ini ya. Tapi nggak tahu itu masih berfungsi atau tidak suspensinya itu. Yang istimewa lagi tuh, ya kalian bisa lihat itu apa itu? Modul ABS. Nah, ini adalah mobil pertama di Indonesia yang masuk dengan teknologi ABS. Keren ya. Kemudian di sini itu aki, radiatornya seperti ini. Radiatornya itu 2 ply dan besar ya ini. Kalau leadernya modelnya 421 bawaannya. Gitu ya. Sudah menggunakan teknologi timing belt. Ya, umum seperti mobil lainnya. Sebenarnya masih bersisa banyak ya untuk mesinnya. Di sana masih rongga-rongga sehingga kalau mau dimodif itu masih sangat bisa sekali. Tapi karena ini mesinnya tidak ada padanannya, jadi agak sulit untuk spare partnya. Oke, begitu. Apalagi yang mau dibahas ruang mesin? Ada ya, standar semuanya. Selain ABS dan mesinnya ini yang lumayan kencang. Oke, langsung kita ke interiornya. Oke, kita lanjut ke interior. Oh iya, tadi ada yang lupa, ini adalah anten. Antennya model tarik seperti ini. Ya, pada umumnya mobil tahun itu ya. Kita lihat ini pintunya yang sangat lebar, kalian bisa lihat. Nah, lebar ya pintunya ya. Kebetulan ini masih ori semua ya untuk mobilnya. Kemudian kita lihat di sini, bahkan untuk sininya apa, tuas door locknya itu di sini, tidak di sini. Biasanya di sini ya kalau mobil normal. Ini bahannya soft touch. Kemudian di sini handle pembuka pintunya chrome. Ini bentuknya juga manis ya, sporty. Cuman 2 pintu ya, karena 2 itu tombolnya cuman 2. Yang sisi driver auto up down. Kemudian di sini bahannya Blue yang masih ori dan masih bagus ini. Kemudian di sini ada lampu, harusnya hidup ini tapi nggak hidup. Di sini soft touch juga. Dan tentunya pada zaman itu tidak ada apa ini namanya, door pocketnya, nggak ada ya. Langsung kita ke sini. Mana dulu? Dashboard ya. Dashboardnya ya soft touch pasti ya. Mobil mewah pada zamannya. Soft touch sampai sana. Di sana sama ya. Oh iya, bentuk joknya lupa. Bentuk joknya seperti ini. Ada bolongnya. Ini bahannya bludrunya halus sekali. Yang di sini agak kasar tapi tetap halus ya. Keren kualitasnya. Di sana sama. Kemudian itu apa itu? Lubang AC. Kemudian di sini ada laci yang kecil sebenarnya ya. Kecil tapi ya seperti itulah ya. Kurang dalam, tapi agak lebar. Di bawah ada ventilasi AC untuk kaki. Oke, kita ke sini dulu aja. Dari sini yang menarik ya. Oke. Nah, ini ada fitur yang unik di Mazda MX-6 ini adalah pengaturan auto adjusting suspension. Ya, sebenarnya ada elektriknya suspensinya ya, tapi nggak tahu ini masih aktif nggak. Harusnya kalau aktif bagus ini. Seperti pada mobil canggih zaman sekarang ya, ada normal, soft dan sport. Di sini ada apa ini? Power mirror. Di sini ada washer lampu
Ini nggak tahu apa, ini dimming. Di sini ada asbak seperti biasa ya. Sini untuk membuka kap mesin. Di bawah ada ventilasi untuk AC bawah. Kemudian ada footrest, manual 3 pedal. Ini speaker. Kemudian di dashboard, di sini ada wiper belakang dan washernya. Speedonya seperti ini, bentuknya sporty ya. Bentar. Di kanan ada temperatur. Kemudian di sini ada RPM, kecepatan, odometer, trip meter, bensin. Yang lainnya nggak kelihatan, seperti biasa lah ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi yang canggih di sini. Ini biasanya ada jam. Kemudian di sini ventilasi AC. Ini semua bisa dibuka ya, mau dari luar atau dari dalam atau dari fan-nya. Dan ini apa ini, ayo kalian tahu tidak? Ini di zaman sekarang nggak pernah ada ini. Ini namanya swing itu untuk kanan kiri AC, seperti di AC rumah ya. Ini lucu, ini di mobil kok ada ya swing ini. Jadi kalau dipencet nanti AC-nya bisa gerak kanan kiri seperti itu. Ini defogger belakang, ini dummy tombol. Ini untuk kontrol AC-nya, tidak ada heaternya tapi ya. Tapi lengkap ini. Bisa dari sini. Nah, lengkap ini speed fan, ini sirkulasinya, AC on off. Kemudian ini ada mode eco juga ya untuk irit-iritan walaupun ber-AC. Kemudian di sini ada asbak, speed lighter. Kemudian ini double D-nya sudah diganti. Bawah ada laci penyimpanan. Di sini ada laci-laci kecil juga. Ya, di sini lupa. Ayo. Untuk setirnya apa? Ini kontrol-kontrol di dekat setir ini ada seperti biasa karena ini mobil Jepang. Di kanan sen itu biasa. Nah, ini menarik ya, untuk zamannya sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya ini. Kalau setirnya ini identik sekali dengan Mazda lainnya, Mazda 323 Trendy Elite, mirip banget. Tidak ada apa-apa di sini, cuman klakson saja. Kemudian untuk setirnya itu pengaturannya tilt ya, biasa ya, tilt. Lumayan lah ya, masih ada tilt. Bentuk belum teleskopik. Seperti itu mekanismenya. Kemudian untuk transmisinya ini manual 5 speed. Sebenarnya ada yang otomatis tapi cuman 6 di Indonesia, itu sangat langka sekali. Ini manual, enak ya, karena sudah hidrolis juga, jadi enteng ini ya, presisi. Ini handringnya model seperti ini. Nah, untuk box tengahnya ini ada 2 layer. Yang pertama untuk tray itu untuk atasnya saja seperti ini. Untuk box itu yang bawah sampai dalam, tapi enggak dalam-dalam amat ya. Oke, seperti itu untuk boxnya. Kemudian di atas lupa, dan ada handle pintu. Di sini ada apa ini namanya, sun visor yang ada kacanya cuma di sana. Ini bahannya bludru juga. Wah, empuk banget ini ya, ada spon tambahnya. Kemudian spionnya dynamic view seperti biasa. Dan kita lihat ke belakang. Oh ya, untuk kursi driver itu pengaturannya banyak ini. Ada untuk reclining, ini juga reclining sama ya. Dan lihat, ini juga untuk reclining, untuk cepatnya tapi ya, untuk masuk ke belakang. Kemudian di sini ada head adjuster yang bisa depan dan belakang. Kemudian kalau ini cuma untuk depannya. Seperti itu. Yang belakang dulu, berat. Kemudian di sini ada yang lupa. Sambil enggak ya? Di sini juga ada lambar supportnya. Ini untuk mengatur sini ya. Nah, ini ada beberapa step, banyak pokoknya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke belakang. Yuk, seperti tadi ya, kita pencet ini. Nah, ini kalian bisa lihat lumayan lebar ya, walaupun ini coupe 2 pintu tapi belakangnya lebar. Itu ada tunnelingnya untuk jalur knalpot dan perkabelan. Mari kita masuk. Untuk belakang ada seat back pocketnya 2, dan bahannya pun masih bagus sekali, ini bludrunya halus sekali.
halus sekali ya ini ya. Oke, belakang juga ada hand grip seperti biasa, ada sabuk pengamannya sampai belakang, terus bahannya trimnya belakang itu tidak dikurangi, tetap sama ini. Betul halus sekali nih. Berarti sabuk pengamannya ada 4 ya, yang tengah tidak dapat, tapi tidak ada armrest, tapi halus sekali nih, keren ya. Ini belakang ada speaker yang samping-samping sana ya, speaker, ada defogger belakangnya juga. Apalagi untuk headroomnya bagus depan belakang ya, tapi untuk legroomnya untuk ukuran coupe ini lumayan deh nih. Tapi ini tadi saya majukan ya, kalau tidak dimajukan mungkin segini masih ada lah ya, cuman yang ya nggak lebar-lebar banget, tapi untuk coupe lumayan banget ya. Biasanya kan cepet banget ya. Oke, langsung saja kita ke mana, bagasi ya. Oke, sebentar, di belakang ada juga asbak seperti ini ya. Kita keluar dan kita buka bagasi. Untuk bagasinya, nah belum ada covernya ya, ini nggak masalah sih. Ini bagasinya luas sekali. Ini seperti bagasinya apa ya, Great Corolla pun masih kalah ini ya, masih lebaran ini. Oh ya, lupa ya, untuk jok belakang itu bisa di recline ya, bukan di recline, bisa dilipat. Komposisinya 40-60. Seperti biasa bisa diangkat melalui pojok belakang atas jok. Kemudian akses bagasinya itu sampai bawah, jadi enak untuk masukin barang. Oke, sekiranya sekian untuk interiornya. Oke, langsung saja kita test drive. Tapi sebelum test drive kita lihat dulu kuncinya. Seperti ini ya. Ini kuncinya nggak tahu asli atau tidak, tapi yang jelas model Mazda zaman dulu, ada tulisannya Mazda dan cuman kotak gini doang. Yuk kita langsung mulai saja. Oke, sebelum dikendarai mari kita ulas dulu posisi duduknya ya. Oke, kalau karena tadi pengaturannya lengkap, jadi ini fleksibel sekali ya, bisa diatur slidingnya, kemudian recliningnya, tilt steeringnya juga bisa diatur mau seberapa, jadi ini enak. Kemudian tadi kalau kurang tinggi bisa diatur, kemudian lambar supportnya juga bisa diatur, jadi ini fleksibel sekali. Kemudian untuk visibilitasnya ya khas sedan tahun 90-an 80-an, agak mendelep tapi enak ya, kesannya sporty. Kemudian joknya ini ada semi bucketnya, di sini ada penahannya, jadi enak ini ya. Kemudian kalau kaca sampingnya itu rendah, jadi luas ya, jarak dari sini juga lumayan jauh begitu. Kemudian untuk yang saya notice tadi ya, ini untuk AC, ini coba dilihatkan ke sini mas. Nah ini bisa untuk swing ya, coba lihat, bisa ditonton ya, ini otomatis nge-swing sendiri. Nah itu kalian lihat, lucu ya, AC nya ada swingnya. Oke lanjut. Oke langsung saja kita pakai untuk jalan ya. Nah ini untuk yang pertama saya rasakan, setirnya itu enteng sekali karena ini masih besar ya, ini nyalanya. Setirnya itu masih besar diameternya, jadi masih ringan sekali, walaupun juga memang sudah power steering ya. Kemudian kalau saya lihat radius putarnya tadi lumayan bisa patah ya, ini mobilnya panjang loh ya. Kemudian untuk suspensinya istimewa, ini suspensinya empuk ya, walaupun ini mobil sport tapi empuk. Coba kita cek masih nyala nggak ini. Di mode soft saya kira sudah nggak nyala ya, yang mode normal
di Great Corolla enaknya nyaman ini, tapi lebih stabil ini. Kemudian untuk kekedapan kabinnya ya standar lah ya, mobil tahun segitu, tidak begitu kedap tapi lumayan. Untuk tenaga untuk remnya dulu ya, tenaganya kita nanti coba di jalan besar. Untuk remnya pakem karena memang cakram ya, pakem. Koplingnya enteng seperti apa ya, seperti Great Corolla, lebih enteng sedikit. Kalau dari Avanza yang kita sering rasain ya, Avanza sebagai tolak ukur kita, kalau dari Avanza lebih enteng ini, transmisinya ya khas Mazda seperti ini ya, presisi. Cuman biasanya untuk satunya ya agak susah. Untuk suara mesinnya tidak masuk, karena yang masuk ini malah suara knalpotnya ya, memang keras knalpotnya tadi ya, lumayan. Suaranya bulat tapi tidak pecah. Ya enak sekali nih suspensinya karena independen ya. Lupa belum pakai sabuk pemanjang. Ini agak jauh sabuknya ya, tidak seperti mobil biasa karena ini 2 pintu ada di belakang sana juga. Ini sudah sampai jalan besar, mari kita coba tarikannya. Impresif ya saya dengan kecepatannya oke banget, mantap. Untuk mesin saya akui mantap sekali. Untuk pengendaliannya pas ketika kencang tadi juga masih oke ya, tidak terus limbung. Oke, mantap. Oke, demikian untuk test drive kali ini. Oke, demikian tadi sesi review dan test drive-nya. Nah, setelah saya review dan test drive tadi, apa yang terbersih dalam pikiran saya yaitu ini adalah mobil yang elegan tapi kencang ya, tampilannya juga menarik. Jadi ini mobilnya ya, kalau kalian punya uang dan kalian siap untuk merawatnya, yang tentu tidak semudah mobil biasa, ini wah cocok sekali untuk koleksi. Nah, memang ini segmennya untuk mobil koleksi ya, kolektor item. Mungkin suatu saat kalau ada rezeki boleh lah ini melihara ini, walaupun nggak lama-lama. Sip banget, tenaganya kenceng, rata dari atas sampai bawah ya, karena memang NA, jadi torsinya dapat, tenaga atasnya juga dapat. Mungkin tadi gigi 1 itu sampai 60-an, gigi 2 itu nggak tahu sampai berapa, hampir 90 kali ya, belum pol tadi ya, nggak berani, kenceng banget ya, edun lah ya, just. Oke, sekian untuk review Mazda MX-6 ini yang istimewa, sport, 2 pintu, langka, lumayan langka ya. Oh iya, ini sama ownernya juga akan dijual. Harganya tadi 70 juta nego ya, negotiable santai saja untuk harganya. Kemudian ini platnya B, tahunnya 90. Nah, untuk info lebih lanjut silahkan nanti kalian bisa DM di Instagram saya, nanti saya kasih nomor WA nya yang punya. Oke, demikian review saya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.